Perkenalkan, nama saya Cecilia Farasanti. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bab 6, yaitu materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan itu sendiri adalah keadaan yang merupakan suatu persatuan. Konsep kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu secara alamiah atau wilayahnya, dan secara politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Perwujudan konsep di bidang politik meliputi keutuhan wilayah, suku bangsa, psikologis, dan Pancasila. Sedangkan di bidang ekonomi meliputi kekayaan alam, perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan perekonomian. Di bidang sosial budaya melingkupi masyarakat dan budayanya. Dan di bidang pertahanan dan keamanan melingkupi ancaman, hak, dan juga kewajiban. Faktor integratif bangsa itu ada 6. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu ada Sangsaka Merah Putih. Yang keempat ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang kelima ada bahasa Indonesia. Dan yang keenam ada Sumpah Pemuda. Ciri-ciri patriotisme ada 5. Yang pertama itu ada cinta tanah air, rela berkorban, mementingkan kepentingan golongan atau kelompok dibanding kepentingan pribadi. Yang kelima berjiwa pembalu. Dan yang kelima tidak kenal menyerah. Yang selanjutnya ada kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. NKRI memiliki keunggulannya sendiri. Keunggulan pertama NKRI adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kedua mempunyai keberagaman di bidang aspek sosial budaya. Dan yang ketiga adanya konsep wawasan Nusantara. Yang keempat adanya semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima mentaati tata krama. Yang keenam, NKRI berada pada letak wilayah yang strategis. Dan yang ketujuh, memiliki keindahan alam. Faktor pendorong pemersatu dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Yang kedua itu ada Pancasila. Pancasila mempunyai kewajiban untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Dan yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merupakan adanya persatuan dalam berbagai keberagaman. Ada faktor pendorong, juga pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat pemersatu dan kesatuan bangsa yang pertama adalah kebinekaan yang beragam. Kebinekaan yang beragam ini dapat menyebabkan munculnya perbedaan pendapat. Yang kedua ada letak geografis. Ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan sikap melebih-lebihkan kebudayaannya dan menganggap rendah budaya lain. Yang keempat ini ada melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa ini diakibatkan karena adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke budaya bangsa dan kita tidak bisa menyeleksi budaya tersebut. Yang kelima itu ada pembangunan yang tidak merata. Kita juga dapat mengamalkan sikap-sikap menjaga keutuhan NKRI. Sikap-sikap yang dapat kita amalkan, yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada cinta tanah air. Yang ketiga membina persatuan dan kesatuan. Yang keempat rela berkorban. Dan yang kelima mentaati peraturan. Di sini saya juga akan menganalisis berita dari berita Kompas yang berjudul Makna Persatuan dan Kesatuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, makna persatuan dan kesatuan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan merupakan kegiatan yang dilakukan, sedangkan kesatuan merupakan keadaan dari persatuan tersebut. Di Indonesia, kita mempunyai kebudayaan yang sangat beragam.
Kebudayaan yang dari luar harus diseleksi terlebih dahulu sebelum masuk ke Indonesia dengan cara musyawarah mufakat. Itulah yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga harus menjunjung tinggi gotong royong dan semangat patriotisme juga toleransi. Itulah cara terbaik untuk mempertahankan pertahanan dan kesatuan bangsa. Di sini juga ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mencakup negara yang beragam, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda tetapi kita tetap mempunyai satu tujuan. Yang kedua itu ada nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan paham untuk menilai bangsa kita sendiri. Kita mempunyai sikap nasionalisme, adanya cinta tanah air, cinta terhadap tanah air. Sikap nasionalisme menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Kita mempunyai hak untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkan jika kita melakukan kesalahan. Yang keempat itu ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berarti setiap orang akan merasa senasib dan sepenanggungan. Yang terakhir itu ada persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sekian sedikit pembahasan tentang bab 6 dan juga analisis saya terhadap berita Kompas yang berjudul Makna Persatuan dan Kesatuan. Jika ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Terima kasih.